أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita ini mukhayyar am muyassar, musayyar, afwan. Kita ini punya pilihan atau kita ini digerakkan. Saya tadi minum. Ini pilihan saya atau saya sedang digerakkan Allah untuk minum. Ntar dulu, ahli fatwanya jangan dulu. Ya, mentang-mentang sudah 2 pelajaran langsung jadi ahli fatwa, jadi Syekhul Islam. Paham permasalahannya? Manusia itu, ada perempuan nelfon saya, pihak televisi Raja minta izin, Ustaz ada bapak-bapak ingin nelfon. Silahkan, gak apa-apa, kasih aja nelfon saya. Ustaz, anak saya nangis dia. Anak saya merantau ke Jakarta, kuliah, ternyata sekarang hamil di luar nikah. Kita ini sebenarnya bagaimana sih Ustaz? Mulai membicarakan masalah takdir. Ini yang salah siapa Ustaz? Anak saya atau takdir Allah Ustaz? Kita ini atas pilihan kita atau kita ini menjalani takdir? Apa istilahnya tadi? Mukhayyar, pilihan, atau musayyar. Mukhayyar atau musayyar. Pilihan atau dijalankan. Para ulama sering mengimajinasikan dengan seperti daun yang diterpa angin, dibolak kanan kiri, dibolak kanan kiri. Itu musayyar, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kalau seandainya kita pilih musayyar, berarti manusia tidak berdosa. Yang melakukan maksiat tidak dinyatakan berdosa. Kenapa? Karena dia dipaksa oleh Allah untuk menjalankan itu. Maka permasalahan ini jawabannya adalah perhatikan baik-baik, jangan sampai salah mencatatnya. Apa yang dilakukan oleh manusia adalah atas kehendaknya. Dan itu adalah ciptaan Allah. Apa yang dilakukan oleh manusia adalah atas kehendaknya. Dan itu adalah ciptaan Allah. Dari sini kita katakan dengan bahasa yang lebih mudah, manusia mempunyai pilihan. Tetapi pilihan manusia tidak lepas dari kuasanya Allah. Saya ngangkat ini, saya pilihan saya yang mengerjakan saya. Tetapi ini tidak lepas dari kuasa Allah. Itu jawabannya. Permasalahan turunan dari masalah ini adalah, taib, kalau begitu orang yang bermaksiat, pantaskah dia dihukum? Orang yang bermaksiat, pantaskah dia dihukum? Mengapa pantas? Karena dia memilih. Satu. Yang kedua, karena Allah telah menyediakan seluruh fasilitas yang dengannya manusia tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ternyata dia milih jalan yang buruk. Apa fasilitas yang Allah sediakan? Allah kirim, utus siapa?
Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Itu fasilitas pertama yang Allah sudah sediakan. Yang kedua, fasilitas kedua, Allah menyediakan kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Allah berfirman, fahadainahun, siapa yang hafal ayatnya? Fahadainahun najdain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan dia petunjuk, dua petunjuk. Petunjuk yang lurus, petunjuk yang bengkok. Kami berikan petunjuk kepada petunjuk keburukan dan petunjuk ketakwaan. Siapa yang memilih kepada keburukan, salah siapa? Hambanya. Karena pilihannya. Satu. Yang kedua, karena Allah telah menyediakan seluruh fasilitas agar hamba tersebut memilih pilihan yang baik. Ternyata dia memilih pilihan yang buruk. Ini permasalahan yang ketiga. Apakah manusia mukhayyar atau musayyar? Mempunyai pilihan atau dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nanti ada dua kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri. Dan yang paling benar, paling pertengahan. Dua kelompok ekstrim kanan, kaum Qadariyah. Yang mengatakan bahwasanya manusia mukhayyar saja. Saya ngangkat ini kekuatan saya. Saya minum, ini kekuatan saya. Sendiri, tanpa ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok apa namanya? Qadariyah. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Orang-orang ini meniadakan kekuasaan dari Allah. Yang kedua, ekstrem kiri. Yaitu kaum Jabariyah yang mengatakan manusia musayyar. Manusia itu dipaksa seperti robot dijalankan. Ini lebih parah juga. Karena kalau seandainya berkeyakinan seperti ini berarti manusia yang berbuat maksiat dia tidak salah dan tidak berhak dihukum. Mengapa? Karena dia apa? Dipaksa oleh Allah. Yang paling pertengahan yang saya sebutkan tadi. Apa yang Bapak tulis tadi? Manusia, seorang hamba berkuasa atas kehendaknya. Dan itu adalah ciptaan Allah. Apa dalilnya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Yang artinya ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Takwir ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Ada kehendak yang dimiliki oleh manusia, ada kekuasaan yang dilakukan oleh manusia, tapi kekuasaan itu di bawah kekuasaan siapa? Allah. Itu yang paling benar dan paling pertengahan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara pendapat kaum apa tadi? Qadariyah dengan Jabariyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.